Wajah dia cantik. Wajah memang cantik. Tapi cair-cair. Dia flat. Pasport negara dia. Tengok baik-baik. Itu K-pop. Ya. Rakyat Malaysia yang jadi bintang K-pop dekat Korea. Dan gambar pertama kerana adab kita sebagai rakyat Malaysia. Kebanyakan. Malaysia dulu ranking ke-34 dunia dalam daya saing. Tahun ni kita dah melonjak ke tangga 23. Naik 11 anak tangga dan Sad but true, tapi ini bener. Jadi itu dulu aku pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun. Bermula 27 Mei 2025. 8 negara ASEAN. buat kamu yang mendarat di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, Well, I think about you. And I think I have to listen. Because 1, 2, 3. Oh hi. Oh hello. Hai semuanya. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Nah, coba nyanyi dulu. Say. Oh. Yeay. A few moments later. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas dan apa-apa saja yang kalian kerjakan ya, amin. Oke, nah tadi tuh video anak saya ya, yang itu hari saya ada janji sampai ditagih-tagih saya kan, Sari itu hari janji nah buat video dengan anak kan. Anak saya susah sikit ya teman-teman, maklum lah ya kan, baru masih kecil lagi, so dia tak suka sangat dengan kamera. Mami je suka. So sekejap saja itu pun dia pun sudah tak suka ya. Oke, nah itu adalah anak pertama saya ya, oke. Nah, tadi nyanyi juga dia, sekejap dia biasalah moodnya kan, baru lepas bangun tidur tengah hari ya, saya suruh buat video. Tak suka dia. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke saya seorang saja lah ya. Oke, so mari kita reaksikan. Nah, korang ada tengok di sini. Nah, ini adalah paspor Malaysia. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan reaksikan beberapa video yang menarik. Korang tengok juga kan, di sini ada paspor Malaysia kan. Oke, nah kalau IC saya tak boleh pegang ya, karena IC itu kepunyaan pribadi. Ini pun sebenarnya juga, tapi kalau ini tertinggal lah di rumah. Kalau IC itu kemana-mana harus dibawakan. Husband saya bawa, jadi saya tak boleh ambil lah ya. Memang tak dibenarkan juga. Just di sini saja. Oke, nah sekarang pun rakyat Malaysia ada dapatkan bantuan, bukan bantuan ya, dikasih lah, mai kasih ya 100 ringgit hari. Ketepatan kita mau pergi ke supermarket ya. Nah, pun husband saya tahulah ada dalam IC-nya itu 100 ringgit. Tapi ya tak secepat itulah kita cuba membeli kan. Sedangkan saya tengok orang itu udah ramai ya, membeli-beli barang, beratur. Lepas saya cakaplah sama dia, tak apalah kita cuba beli. Pakai IC kamu gitu ya. Oke, so kita beli. Ternyata setelah kita beli-beli barang, bukan semua barangan itu boleh diklaim ya daripada IC. Ada beberapa barang yang khusus ya teman-teman. Nah macam itu. Lepas saya tanyalah dengan dia, kenapa tak boleh semuanya. Ya mungkin kemungkinan karena kami belinya itu adalah ciki-ciki, snack-snack ya. Dicakap, nah itu bukan barang pokok ya, barang asas sekali ya, misalnya beras ya, misalnya ada beras, minuman, Maggi, sardin, telur. Nah macam itu baru boleh kan. Oke, tapi kalau snack-snack taklah penting kali sebenarnya kan. Nah jadi macam itu, hanya beberapa barang saja yang boleh kita klaim, tapi still masih juga ada balance dekat IC itu. Nah itu ya. Oke, so kita tonton lagi beberapa video yang lainnya teman-teman. Nah di sini ada tentang macam-macam lah di video kali ini. So pastikan tonton video ini sampai akhir ya.
lucu. Dekat belakang saya ni, satu awik comel. Amoy comel saya panggil. Saya tengok. Bukan apa. Bukan cari sebab wajah dia cantik. Wajah memang cantik. Tapi saya. Dia flag pasport negara dia. Tengok baik-baik. Itu pasport negara kita. Dan gadis ini pula ialah bintang K-pop. Ya, rakyat Malaysia yang jadi bintang K-pop dekat Korea. Dan gambar ini diambil dekat lapangan terbang antarabangsa Incheon ketika dia nak naik pesawat. Tapi ramai tak tahu macam mana negara kita boleh memiliki pasport yang paling kuat di dunia. Jawapannya satu ialah pertama kerana adab kita sebagai rakyat Malaysia. Kebanyakan rakyat negara lain, diorang pergi masuk negara lain, diorang nak bekerja secara haram, diorang nak lari dari pelarian dan sebagainya. Akhirnya ianya menimbulkan kerisauan kepada negara-negara lain untuk memberikan mereka ingin masuk ke negara mereka tanpa visa. Tapi mana yang kita dapat? Rakyat Malaysia ini baik-baik semuanya. Kita kalau pergi negara, kita melancong, biasa kita akan pergi beli tiket pergi dan balik. Kita akan pergi untuk melancong, kita balik. Kita pergi untuk meniaga, kita balik. Kita pergi untuk belajar pun, kita balik sini. Jadi adab yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia inilah yang menyebabkan negara-negara luar tidaklah berasa risau dengan kemasukan rakyat Malaysia ke negara mereka. Sebab kita tak buat hal dekat negara orang. Kita balik, jadi kita boleh dapat kemasukan ke negara-negara ini tanpa visa. Dan kita kena tahu juga betapa canggihnya pasport dekat tangan Lin Ling ini. Ianya antara pasport yang tercanggih dekat dunia dan juga paling sukar dipalsukan dekat dunia. Kenapa saya cakap macam tu? Ianya dilengkapi dengan sistem biometrik, rekod digital dan standard keselamatan yang tinggi. Negara-negara lain yang tahu kalau bila mereka menerima pasport Malaysia, maka yang datang masuk ke dalam mereka itu pastinya orang yang betul. Sebab sangat sukar dipalsukan berbanding dengan negara seperti Pakistan, Iraq dan Indonesia yang memiliki rekod-rekod membawa pasport palsu masuk ke negara orang. Dan yang paling penting dekat sini ialah betapa sebenarnya negara kita bebas daripada ancaman lubuk pengganas. Kebanyakan pengganas diburu sehingga ke hujung cacing oleh pasukan polisi. Nampaknya bibit-bibit tu, maka pasukan khas akan terus menyerbu ke rumah markas dan keumpama dengan berbanding dengan negara lain yang menjadi tempat pusat ternakan pengganas seperti Jemaah Islamiyah dan sebagainya. Jadi ini juga faktor yang menyebabkan kenapa rakyat negara kita boleh bebas masuk ke negara-negara lain kebanyakan di dunia tanpa visa. Saya kata pada saya, berbanggalah. Saya bangga jadi dalam Malaysia tahu. Lagi-lagi kita sedang berada dalam bulan kemerdekaan. Pasport yang ada dekat tangan Lin Ling itu merupakan pasport lambang kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Malaysia dulu ranking ke-34 dunia dalam daya saing. Tahun ni kita dah melonjak ke tangga 23. Naik 11 anak tangga dan sekaligus pencapaian tertinggi sejak tahun 2020. Laporan terbaru dari Institut Pembangunan Pengurusan IMD di Switzerland ada tunjukkan Malaysia antara negara yang mencatatkan lonjakan paling besar dalam ranking daya saing dunia tahun 2025. Kementerian MITI ada kata yang kejayaan ini dipacu oleh 3 faktor utama. Yang pertama ialah prestasi ekonomi naik 4 anak tangga. Yang kedua, kecekapan kerajaan naik 8 anak tangga. Dan yang ketiga, kecekapan perniagaan pun naik 3 anak tangga. Malah sub-faktor perdagangan antarabangsa melonjak dari tangga ke-17 ke tangga 6 yang didorong oleh ekspor, pelancongan dan lebihan dagangan. Ini bukan soal nasib. Ia hasil daripada 1000 inisiatif reformasi birokrasi melalui STAR dan RKB yang diselaskan dengan semangat whole of government. Menteri MITI Tengku Zafrul sendiri ada tekan yang birokrasi, pelaburan dan pembangunan industri ini kena bergerak seiring. Kalau tidak, pelabur global tak akan pandang Malaysia. Naik 11 anak tangga ni bukan sekadar statistik. Ini tandanya Malaysia bukan lagi hanya bersaing tapi dah mula mendaki untuk jadi pilihan pelabur dunia. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward. Oke teman-teman, nah itu tadi dulu kita reasonkan. Nah, tadi itu yang video pertama tentang artis K-pop ya. Oh ternyata dia adalah seorang rakyat Malaysia. Dia pemegang paspor kalau merah ya, paspor Malaysia ya, ada tulisannya. Oke, nah memang dikatakannya itu tadi disebabkan apa, paspor Malaysia itu adalah salah satu yang terkuat di dunia ya. Nah walaupun rasakan ini negara kecil, ada juga negara yang menyepelekan kan, kecil aja itu, sebesar provinsi kami saja, tapi ya dipandang dunia kan. Nah salah satunya tadi disebabkan karena adab rakyat Malaysia berada di luar negara kan, tak banyak dan jarang sekali
orang yang tinggal lebih masa, jadi pati di negara orang kan, bukan macam negara-negara yang lainnya. Negara mana lah itu, komen lah. Oke, salah satu faktornya ya disebabkan kenapa paspor Malaysia ini banyak bebas visa ke banyak negara ya. Nah, banyak keuntungannya. Nah, macam itu. Oke, nah tadi juga tentang masalah ekonomi. Nah, kalau ekonomi suatu negara bagus, prestasi negara itu bagus ya, apalagi dipandang dunia, jadi otomatis pelabur-pelabur ya daripada luar negara itu mau melabur ke negara kita. Nah, itulah sangat pentingnya ya. Ekonomi ini harus kuat ya. Tak macam Indonesia sekarang ya. Saya ada tengok sekarang juga baru saja saya tengok beritanya itu Menteri Keuangan itu dipecat ya. Sri Mulyani karena banyak sekali ya kebijakan-kebijakan dia itu yang tak sesuai dan menyusahkan rakyat. Nah, itu pun ekonomi pun sangat-sangat terombang-ambing juga dengan Indonesia saat ini, masalah demo di mana-mana kan akibat mau diturunkan DPR dan sebagainya. Ini juga membuat pelabur lari ya dan tak percaya kepada kita. Nah, jadi akibatnya ya ekonomi kita itu turun ya, jatuh. Nah, jadi pelabur asing pun melihatnya, ini tidak sesuai untuk tempat kita melabur. Nah, itulah ya sangat-sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Oke, bagaimana pendapat kalian? Boleh berikan komentarnya di bawah. Kita lanjut ke beberapa video yang lainnya. Jom. Sad but true, tapi ini bener. Jadi itu dulu aku pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun. I was pretty naive and not that educated. And at that time I was talking about holiday plan and whatnot with my Malaysian friend. And then I just figure out that they don't need a visa for most of the places that they need to go. Jadi paspor mereka tuh peringkat 12 dan bisa akses 181 negara. Sedangkan paspor Indonesia ranking 67 dan bisa akses 76 negara. Bener gak sih? And I was like, lucky you. Oh my god, kita negara tetangga tapi kok nasib kita beda banget ya. Buat yang ngomel-ngomel nyuruh gue pindah warga negara, udah sih biarin aja, gue tetap cinta Indonesia kok. Gak apa-apa, kita emang lahir dengan privilege yang beda-beda. I'm just here to vent, to find my Indonesian buddies who are the same boat as me. Ya mungkin positifnya punya paspor yang lemah, kita tuh jadi sigap banget gitu kalau mau traveling. Cek expiration date, apakah paspor kita expiry-nya masih lama. Booking pesawat dari jauh-jauh hari, jadi suka dapat harga yang lebih oke. Booking hotel juga dari jauh-jauh hari, jadi ya mungkin kita dapat akomodasi option yang lebih oke. Mungkin. Ya udahlah, yang penting disyukurin aja prosesnya. Ya udah sih itu aja dari aku. Boleh cerita nggak sih gimana sebelnya gue punya paspor ini? Mau traveling kemana aja itu susah banget kalau punya paspor ini. Susah banget. Well, ya. it wasn't my first time actually. I went to Europe multiple times in the past, but yeah, the application always kills me every time. What makes it worse because I live in Japan right now. People are just having a really good passport, man. For example, my husband himself, he's a Japanese. I have a lot of friends who's Japanese as well. Probably they have 2 passports. Some people have 5 passports. I was borrowing office printer to print all of the documents because it was a lot. And then my colleague was just like, hey, what are you doing? Like, yeah, just try to apply visa. And then they were like, oh really? Oh my god, I feel bad for you. Kena apply lagi So ya. I just don't have that support system, you know. Maybe if I live in Indonesia, it's gonna be different because I do have friends who's like suffering together with me, but no, I'm here alone, suffering alone, applying Alone also. visa alone, feeling embarrassed alone. I don't know. I was just Pity of you. frustrated. Ugh. As an Indonesian, it sucks. It just sucks being Indonesian. Well, sometimes I feel like maybe I should change my nationality, Maybe. but I don't know. Tapi tak semudah Changing my itu ya. nationality to Japanese is just not me. I don't even speak the language. Well, I think I can if I want to try, but I don't really try. I don't know. It's just for a different day. But yeah, I'm just so frustrated right now. That's it. Oke, nah ini tentang paspor pula ya. Sebel dia katanya.
geram ya, kenapa dia punya paspor Indonesia. Oke, disebabkan apa? Bukan sebab apa-apa, mungkin dia rasakan susah sekali punya paspor, lemah juga. Kemana-mana itu harus apply visa, apply-nya pun bukan senang kan. Ada juga kekhawatiran juga tidak di-approve, akan di-reject dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya paspor negara-negara luar, contohnya dia sekarang berada dekat Japan ya. So di sana itu orang-orangnya, dia tengok kawan-kawan dia pun senang je mau mana-mana negara. Sedangkan dia kalau mau ke suatu negara yang disenaraikan kena apply visa, dia harus mewajibkan apply visa terlebih dahulu. Nah, kena tunggu lagi, kena urus-urus segala macam. So dia agak macam mana ya, susah lah, menyusahkan dia maksudnya. Dan juga sampai dikatakan, nah, apakah saya harus tukar kewarganegaraan gitu. Tapi tak semudah itu, apalagi dia cakap dia pun kalau pergi warga negara Jepun susah. Dia cakap dia pun tak boleh cakap Jepun lagi. Okay, so macam itulah ya. Kalau contohnya saya lah ya, contoh saja saya sekarang ini ya, anak saya dua-dua pun paspor merah, husband saya pun paspor merah, sedangkan saya masih paspor sudah mau tukar color kan. Oh, tapi colornya saja yang tukar, kekuatannya tak sama ya. Kalau misalnya saya mau pergi ke Amerika sana, ke Australia, ke negara-negara yang kalau Malaysia itu bebas visa, tapi saya tak, saya seorang saja yang apply visa, tiba-tiba kena reject kan. Wah, habislah 3 orang saja yang pergi, saya duduk rumah. Kan tak best gitu ya. Oke, so itulah yang menjadi risauan ya, kegelisahan sebagian orang-orang Indonesia pemegang paspor ini yang akan traveling ataupun mau ke luar negara. Oke teman-teman, so kita tonton lagi video perjalanan orang-orang ya. Nah, itu hari saya pernah ada satu reaction kan, disebabkan salah seorang orang Indonesia itu mengatakan, katanya di Malaysia ini di KLIA itu sangat jam ya, maksudnya sangat beratur panjang sekali immigration untuk job immigration ya, disebabkan kalau Indonesia katanya itu kenapa tak ada auto gate. Kenapa tak ada auto gate ya? Saya rasa kalau tak ada auto gate itu ya disebabkan immigration itu mau pastikan betul-betul kita itu tujuan kita mau melancong akan diinterview dulu sedikit kan, betul ke jadi tak senang-senang saja langsung tap saja masuk. Kalau macam itu, wah berlambaklah Malaysia ini dengan orang-orang yang tujuannya melancong, tahu-tahu mau bekerja. Oke teman-teman, gitu ya. Bermula 27 Mei 2025. Oke. 8 negara ASEAN dibenarkan menggunakan auto gate semasa keluar dari negara. Okey, sebelum ni beberapa negara telah menggunakan kemudahan auto gate untuk masuk dan keluar. Bermula 27 Mei 2025, 8 negara lagi dibenarkan menggunakan auto gate Malaysia semasa keluar ya, dari Malaysia. bukan masuk. Ingat semasa keluar. Antara 8 negara yang dibenarkan menggunakan auto gate semasa keluar adalah Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. 8 negara ini dibenarkan menggunakan auto gate semasa keluar dari Malaysia. Jadi kepada pemegang-pemegang pasport negara ini, sekiranya anda nak keluar daripada Malaysia,
anda boleh menggunakan kemudahan auto gate yang berada di pintu-pintu masuk. Oke teman-teman, nah itulah ya yang itu hari saya ada reaksikan kan. Dia cakap dia agak mengeluh juga disebabkan ya panjang sangat antrian ataupun beratur dekat immigration. Kalau mau masuk ya, masuk ke negara Malaysia ini memang kena cek betul-betul ya. Apalagi daripada negara-negara ya macam kita Indonesia yang banyak mereka tipu ya. Datang ke sini mau melancong ternyata tahu-taunya mau kerja ya. Nah, ini tak boleh lah kan kalau auto gate auto masuk semuanya nanti. Betul. Nah, kalau diberikan kemudahan kalau keluar ya mungkin kan sudah dicek memang semuanya mereka itu ya ada had masanya ya pakai auto gate saja kalau mau keluar daripada negara Malaysia. Oke, kalau masuk belum lagi ya. Masuk kita kena beratur, kena ditanya juga kita mau pergi kemana, tujuannya apa ya, mau melancong berapa hari, berapa uang yang dibawa. Kadang juga diminta uang tunjuk ya, bahwa kalian itu benar-benar mau benar-benar mau melancong jalan-jalan di sini gitu ya. Oke, keluar boleh, masuk tak boleh. Gitu. Daftar negara yang bisa menggunakan AutoGate Malaysia. Selain paspor Malaysia, ada juga paspor dari beberapa negara yang bisa menggunakan AutoGate Malaysia. Totalnya baru 10 negara yang bisa menggunakan AutoGate. Antara lain Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Saudi Arabia, Singapura, United States, dan terakhir United Kingdom. Jadi, paspor Indonesia masih harus menggunakan manual imigrasi. Oke, nah itu tadi ada 10 negara ya. Ini kalau mau masuk pun boleh, mau keluar pun boleh ya. Tadi itu ada Jepun, Singapura. Ya, ini negara-negara yang paspor mereka juga kuat ya. Oke, nah jadi ya itu mungkin orang-orangnya mereka itu jarang ya kemana-mana itu masuk secara ilegal. Jadi dipastikan mereka itu kalau masuk ke sini memang tujuannya itu ya ada ya macam bisnis ya, tujuannya bisnis. Kalau mau jalan-jalan melancong gitu mereka ada tujuannya betul-betul itu, bukan datang ke sini melancong tahu-taunya bekerja ya. Negara-negara itu negara-negara sudah kaya, mereka pun boleh juga bekerja di negaranya gitu. Oke, so Indonesia belum lagi ya untuk masuk. Nah, kalau kita mau dipandang ya, kalau kita ke negara orang, kita juga ikut peraturan. Buat kamu yang mendarat di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, jadi di sini bandaranya tuh hampir kayak di Indonesia lah, kayak di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, bukan silent airport. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, masih ada pengumuman tuh, kayak sekarang tuh, masih ada pengumuman. Dan jadi kamu kalau misalkan mendarat di Kuala Lumpur, tenang aja ya, karena hampir semua petugas di sini, kalau kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, itu mereka ngerti kok. Jadi kalau misalkan kamu bahasa Inggrisnya masih belum lancar, nggak masalah, tenang aja. Ngomong pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ya. Yang penting tenang dan percaya diri aja guys. Dan kalau misalkan bingung buat ngelihat sign atau tanda-tandanya gimana, tanya aja ya sekali lagi. Jangan malu buat bertanya sama petugas di sini. Semoga bermanfaat. Mau traveling ke Malaysia, geng? Mudah kok. Begini nih caranya. Pastikan sudah punya tiket pesawat dan lihat flight dari terminal berapa. Kalau terbang dari Soekarno-Hatta, rata-rata di terminal 3 sih, geng. Sampai di bandara kita ke counter check-in sesuai maskapai ya, geng. Gue saranin check-in online lebih dulu, geng, biar prosesnya nggak lama. Dan usahakan datang di airport paling telat 3 jam sebelum jadwal flight ya, geng. Karena ada proses imigrasi yang harus kamu jalani. Di antaranya pemeriksaan biometrik berupa pemotretan wajah dan 4 sidik jari, serta scanning paspor. Maaf, gengs, nggak ada gambarnya karena dilarang merekam di area ini, gengs. Kelar dari imigrasi tinggal tunggu boarding deh, gengs. Nah, sesampainya di airport Malaysia, kamu ikut arahan papan petunjuk menuju ke imigrasi Malaysia, gengs. Tenang aja, gengs, pasti ada tulisannya kok. Kalau bingung, ikuti aja penumpang yang satu pesawat sama kamu, karena mereka pun pasti harus melewati imigrasi juga. Yang mau beli SIM card buat paket kuota atau telepon, sebelum imigrasi ada counter yang jualan. Banyak banget, gengs, tenang aja. Oh iya, di imigrasi Malaysia pun sama, gengs. Ada pemeriksaan biometrik berupa pemotretan wajah dan 4 sidik.
Oke teman-teman, jadi kalau mau ke negara ini ya memang dipastikan lah kan betul-betul kan. Ada juga saya tengok kan, kalau immigration itu tengok ini macam agak lain ini ya. Macam ini tujuannya ini bukan macam melancong, macam-macam mau bekerja. Ada juga saya tengok kan, mereka dipulangkan ya, katanya ditendang. Gitu ya. Curigakan mukanya, pernyataannya ketika ditanya. Nah itulah ya, jadi tak sesuka hati kalau mau masuk ke negara orang ya gitu. So segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.